Mengejutkan keterangan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mengungkap keterangan sejumlah pihak baik dari ibu kandung maupun keluarga besar ayah kandung Nizam di Sukabumi, Jawa Barat. Lebih ngeri lagi menurut keterangan Komisioner KPAI bahwa ada dugaan penyiksaan secara terencana alias femisida kepada Nizam hingga nyawanya melayang. Namun, sejauh mana peran dari mereka yang terlibat, pihak KPAI menyerahkan semuanya kepada kepolisian. Apakah benar ada juga peran dari ayah kandung dalam melakukan kekerasan kepada Nizam hingga meregang nyawa? Seperti apa keterangan keluarga besar ayah kandung Nizam hingga tetangga terkait sikap ayah kandung kepada Nizam selama hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kematian bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat Nizam Fiafei kini menjadi sorotan publik luas. Sorotan kini menuju kepada ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI usai melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun menjelaskan hasil diskusinya. Menurut Diah Puspitarini, selaku komisioner KPAI, di balik kematian Nizam Syafei diduga akibat adanya kesengajaan melakukan kekerasan dan secara terencana dari orang tua kandung Nizam. Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan menurut laporan ibu kandung kepada KPAI dan dugaan penyiksaan lainnya seperti pemukulan dan tamparan. Seperti ini runtutan waktu penyiksaan dilihat dari kondisi fisik Nizam berdasarkan keterangan ibu kandung dan keluarga kepada dia selaku komisioner KPAI saat ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin. Pengaduan dari ibu kandung ini pada tanggal 23 Februari, yaitu hari Senin. Nah, kemudian kami menindaklanjuti, mengkaji, dan hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan mandiri secara langsung ke lokasi, yakni di Jampang Kulon, Sukabumi. Nah, kami bertemu dengan keluarga besar. Awalnya tentu saja kami meminta pertimbangan dari UPTD-PPA, kemudian juga dari pemerintah kecamatan, ya, Kecamatan Jampang Kulon. Nah, kemudian kami diarahkan ke keluarga besar dengan pertimbangan karena keluarga besar ini juga berdekatan dengan makam almarhum. Nah, kemudian kami bertemu baik dengan keluarga, Peksos, pekerja sosial, dan juga tetangga. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa memang ayah kandung ini juga sering melakukan kekerasan kepada anak NS, ya, yang tentu saja tidak hanya sekali dua kali, ya, sejak kecil, tetapi lebih intens di 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir itu berarti ya sejak tahun 2021 lah ya, 2021 hingga sampai Ananda NS ini meninggal dunia gitu. Nah, dari keterangan berbagai pihak inilah yang kemudian kami rangkum, terus saya sampaikan kepada pimpinan sidang ketika RPP kemarin. Dan sebelumnya sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada Pak Kapolres Sukabumi bahwa ini yang kami temukan nih, fakta di lapangan. Jadi mohon bisa ditindaklanjuti. Kalau yang kami dapatkan informasi itu yang pertama baik pemukulan, kemudian ditampar. Tetapi kalau melihat melihat lebih jauh, tidak hanya itu, ternyata ibu kandung pernah menyampaikan juga anak sempat disudut rokok, ya, dan lain sebagainya, adalah unsur kekerasan. Nah, kenapa saya mengatakan ada unsur kekerasan? Karena banyaknya saksi yang melihat, gitu ya, banyaknya saksi yang melihat, dan kalau kita bisa kita analisis ya dari video itu dan pernyataan saya di awal 2 minggu yang lalu, sekuat apa sih anak ini
sekuat apa orang tua yang melakukan felisida kepada anak di usia 13 tahun. Kenapa? Karena data di KPAI, anak-anak korban felisida itu rata-rata usia di bawah 10 tahun, Mas. Jika pelakunya ibu. Nah, karena ini pelakunya ibu tiri, ya ibu kandung atau ibu tiri. Pelakunya ibu tiri dan anak ini usia 13 tahun, berarti kan anak sangat lemah sekali. Tetapi hipotesa atau kesimpulan sementara yang kedua, bisa jadi bahwa si ibu ini tidak melakukan sendiri. Nah, jadi di jeda waktu itu mungkin juga ayah juga melakukan. Nah, itulah yang kami yang kami agak terlupa menyampaikan kemarin ketika felisida, pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anak itu selalu ada unsur perencanaan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kemudian apakah di sini ada kong kali kong ibu dengan anak? Kok saya mungkin nanti kepolisian yang mendalami, tetapi yang kami tangkap perencanaannya di sini adalah ibu menyediakan air panas. Itu sebenarnya udah bagian dari perencanaan. Nah, kalau ayah karena melakukan secara intens gitu ya, mungkin juga dijeda waktu 3 hari, karena kalau dilihat lukanya, Mas, dari video yang kemarin ditampilkan itu luka di tanggal 15 dan di 18 itu beda. Luka di tanggal 15 itu tidak ada sundutan. Di sini matanya juga tidak terlalu bengkak, kemudian tidak ada kayak sudutan rokok atau apa gitu ya, atau melepuh atau apa gitu. Terus di tanggal 18 luka itu ada. Nah, coba dicek lagi, luka itu ada. Saya dan Mbak Sri dari LPSK kami berdiskusi, bisa jadi kemungkinan di jeda tanggal itu bisa jadi ayah mungkin terlibat juga. Bisa jadi ayah mungkin terlibat juga. Terkait bantahan dari pihak ayah kandung Nizam sebelumnya atas dugaan dari pihak KPAI bahwa ayah kandung juga diduga terlibat dalam melakukan kekerasan, pihak komisioner KPAI menilainya sebagai hak dari ayah kandung untuk membantahnya. Namun, kepolisianlah yang akan membuktikan benar atau tidaknya dari semua dugaan yang ditudingkan kepada ayah kandung Nizam. Dan menurutnya, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik saja, melainkan juga dalam bentuk verbal dan juga non-verbal. Sehingga ada 3 delik di balik kematian tragis Nizam Syafei, yaitu penelantaran anak, 2 kekerasan, 3 penghambatan bertemu orang tua. Bahwa pihak ayah Nizam itu membantah, Bu, terkait dugaan adanya kekerasan dalam kasus ini. Mungkin nanggapinnya KPI seperti apa sih? Tidak apa-apa, silahkan. Karena kekerasan sejatinya tidak hanya berbentuk fisik. Kekerasan itu ada kekerasan psikis, kemudian kekerasan fisik, kekerasan psikis juga masuk verbal dan non-verbal. Jadi menurut saya konteks kekerasan tidak hanya sebatas memukul, tetapi bahwa menelantarkan itu juga bagian dari kekerasan. Neglected and abuse itu satu rangkaian dari perilaku penelantaran dan kemudian kekerasan gitu. Dan juga mungkin kata-kata dan lain sebagainya. Satu penelantaran anak, kedua kekerasan, yang ketiga adalah penghambatan anak bertemu orang tua. Tak hanya itu, dia juga menjelaskan terkait pihak keluarga dari almarhum Nizam Syafei dan juga tentang yang mengaku sudah mengingatkan Anwar Satibi selaku ayah kandung Nizam agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, respon Anwar Satibi selalu meminta keluarga atau tetangga untuk tidak ikut campur karena yang dia pukul adalah anaknya sendiri. Dia bahkan juga menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi, diduga kuat menghalangi anaknya untuk bertemu ibu kandungnya. Salah satu cara dari sang ayah menghalangi anaknya untuk bertemu ibu kandungnya adalah dengan mengatakan kepada Nizam bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Saya tanya ke keluarga besar, ini kan banyak nih keluarga, apakah nggak ada yang mengingatkan sama sekali? Sudah,
sudah diingatkan, tetapi jawaban dari si ayah kandung ini adalah, ini anak saya, jadi ini urusan saya, jangan ikut campur gitu ya. Begitu juga tetangga yang mengingatkan gitu ya, tetangga juga mengingatkan, Bu nggak usah keras-keras sama anak gitu ya, tetapi jawabannya juga sama, ini anak saya, nggak usah ikut campur. Sehingga ketika dijawab seperti itu, baik keluarga besar ataupun juga tetangga ini sudah pada akhirnya ya sudah menyerah gitu untuk tidak mengingatkan kembali. Nah, balik keabaian kita semua kan di situ ya, pada akhirnya terjadi felisida ini dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tidak hanya penelantaran, tetapi selain penelantaran, yang kedua adalah pencegahan akses anak bertemu dengan orang tua, yang itu juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 14 ya, karena si ibu ini udah 4 tahun nggak bisa ketemu sama anak. Kalau mau ketemu selalu dijawab sibuk atau apa. Nah, ternyata saya mendapatkan informasi bahwa si ayah ini bilang ke si Ananda NS kalau ibunya itu sudah meninggal. Maaf, saya terlupa untuk menyampaikan ini ketika di RDP kemarin. Nah, saya mendapatkan informasi dari keluarga besar. Sebelumnya, kuasa hukum ayah kandung Nizam Dedi Setiadi menanggapi rapat dengar pendapat atau ERDP antara Komisi 3 DPR RI dengan pihak ibu kandung Nizam Syafei. Dedi Setiadi meminta kepada DPR RI agar kliennya juga diundang dalam RDP dengan DPR RI, tidak hanya mengundang ibu kandung Nizam. Hal itu menurut kuasa hukum Anwar agar memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak. Tidak hanya pihak pelapor dalam hal ini, pihak korban yang didengar oleh DPR RI, tapi juga pihak terlapor, karena kedua pihak punya hak yang sama untuk menjelaskan itu di muka anggota DPR RI. Pihak Anwar juga merasa gerah dengan pernyataan dari sejumlah pihak dan lembaga, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, yang dinilainya telah menyudutkan Anwar Satibi, terutama terkait tudingan bahwa Anwar Satibi juga diduga terlibat melakukan kekerasan terhadap Nizam. Adanya tudingan tersebut menurut pihak kuasa hukum membuat mental Anwar Satibi sampai mengalami drop. Menurut pihaknya, apa yang diduga KPAI dalam rapat dengan DPR RI Komisi 3 kemarin terkait dugaan keterlibatan ayah kandung tidak benar adanya. Saya juga menyimak ya Mbak tadi ya, RDP di DPR itu. Jadi kan banyak menyudutkan klien saya ya, gitu kan. Dari lembaga perlindungan anak juga, ya dari pendapat dari anggota DPR juga. Maksud saya begini, supaya adil ya, saya mohon juga DPR mengundang klien kami dan kami untuk bisa menjelaskan supaya posisi DPR itu independen, karena milik rakyat semua, bukan milik salah satu rakyat, bukan milik golongan, ini kan milik rakyat semua. Jadi tolonglah berikan keadilan kepada kami untuk menjelaskan itu. Jadi belum tentu kebenaran ya yang disampaikan tadi itu benar, karena yang mengalami ini adalah mantan istrinya dan mantan suaminya. Yang bisa menjelaskan itu bukan orang lain ya. Orang lain itu hanya menyampaikan, tapi yang lebih dominan ya, yang berhak itu adalah mantan suami dan istrinya bisa menjelaskan hak yang sama di DPR. Jadi belum tentu kebenaran ya yang disampaikan tadi itu benar, karena yang mengalami ini adalah mantan istrinya dan mantan suaminya. Yang bisa menjelaskan itu bukan orang lain ya. Orang lain itu hanya menyampaikan, tapi yang lebih dominan ya, yang berhak itu adalah mantan suami dan istrinya bisa menjelaskan hak yang sama di DPR. Jadi Pak Anwar itu setelah beritanya banyak, mantan istrinya ini kemana-mana, dia tuh down, Mbak. Dia merasa itu tidak benar. Saya perlu luruskan. Ya kata saya, kita kan sebagai rakyat, kita ini nggak punya backup, nggak punya backing. Mereka punya backup, punya backing, kita nggak punya. Jadi saya kesempatan ini menyampaikan
sebagai pihak yang pro bono ingin juga memberikan keterangan di DPR. Karena DPR milik saya, milik rakyat Indonesia, bukan salah satu, bukan golongan. Ini tidak seimbang. Apa yang disampaikan tadi RDP tidak seimbang, dan itu tidak benar. Di sisi lain, pihak Ibu Tiri ungkap ada dugaan keterlibatan ayah kandung Nizam di balik kematian bocah 12 tahun asal Sukabumi tersebut. Lantas, kekerasan seperti apa yang diduga pernah dilakukan ayah kandung kepada Nizam menurut keterangan Ibu Tiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pasca Ibu Tiri Nizam Syafei, yaitu Teni Rida alias TER, ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi dari ayah kandung Anwar Satibi dan sedang dilakukan penahanan, serangan balik yang mengejutkan pun dilakukan oleh Ibu Tiri Nizam. Sebelumnya, pihak Ibu Tiri melalui kuasa hukumnya Acong Latif menyampaikan bahwa kliennya tidak pernah melakukan penganiayaan kepada almarhum Nizam seperti yang dituduhkan oleh ayah kandung kepada dirinya. Pihak Ibu Tiri justru mengungkapkan bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Nizam diduga adalah ayah kandungnya Anwar Satibi. Ibu Tiri melalui kuasa hukumnya mengaku bahwa dirinya selalu bersikap kooperatif, termasuk akan menghadiri pemeriksaan lanjutan pada hari ini. Karena selama ini Ibu Tiri justru merawat Nizam selama sakit, sebaliknya bapak kandungnya tidak pernah merawatnya. Jadi kesimpulan kuasa hukum Ibu Tiri adalah kliennya bukan pelakunya dalam kasus kematian Nizam. Bapak kandungnya melaporkan bahwa menurut bapak kandungnya yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian adik Nizam ini, kalau yang terkait ibu tirinya ini sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sedang melaksanakan penahanan. Artinya kepolisian melakukan penahanan itu. Kalau terkait laporan dari ibu kandungnya terhadap bapak kandungnya, klien saya ini baru mau diperiksa kalau nggak hari Rabu dan Kamis. Kaitannya sebagai tidak pernah merasa melakukan dan dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan seperti yang diberitakan itu. Justru ibu tirinya ini yang merawat selama sakit dan sebaliknya di sini bapaknya yang tidak pernah merawat. Yang diduga justru kami menduga, menurut keterangan dari istrinya ini, kami menduga yang melakukan akan menyampaikan yang sebenar-benarnya siapapun pelakunya ini. Tak hanya itu, pihak Ibu Tiri kembali mengurai kronologi meninggalnya Nizam versinya. Ketika itu Nizam yang sudah menderita sakit sehingga ia dan sang suami harus menjemputnya dari pondok pesantren atas permintaan TR. Dari sinilah nasib naas Nizam mengalami serangkaian kekerasan tahap demi tahap hingga menjadi akumulasi. Bahkan ketika itu, ibu sempat melerai peristiwa kekerasan tersebut. Mulai dari usaha membawa ke rumah sakit, dipadu sifat AS ayah kandung Nizam yang emosional diduga sering melakukan kekerasan kepada Nizam, bahkan diduga juga kepada TR, Ibu Tiri Nizam. Bahkan menurut kuasa hukum Ibu Tiri, yaitu Acong Latif, Ibu Tirinya juga pernah mendapatkan sejumlah perlakuan yang tidak pantas dari ayah kandung Nizam, termasuk saat mengantar Nizam ke rumah sakit.
Saya cerita sedikit. Jadi saat sakitnya itu, saat dia sakit kan pertama di pesantren. Terus saat dia pulang dari pesantren, intinya dia sakit di pesantren. Yang justru yang ngajak di sini adalah ibu tirinya. Dibawa ke rumah sakit, diobatin, dibeli obat, disuapin, dikasih makan 2 hari atau beberapa hari atau besoknya saya lupa lagi. Menurut keterangan klien kami ini, karena Nizam ini masih sakit, namanya anak kecil, masih pengen bermain, kadang tidak peduli dengan kondisi tubuh. Bapak kandungnya marah dan sampai terjadi kekerasan terhadap anaknya di kamar mandi atau di depan kamar mandi gitu. Ini keterangan dari klien kami. Sampai klien kami pun apa yang disampaikan ini adalah yang sebenarnya yang sejujur-jujurnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Justru ibu kandungnya di sini yang marah gitu. Sampai akhirnya di situ kan lemas dan lain-lain, bapaknya ini pergilah dari rumah dengan alasan mencari duit atau apa itu kan. Kerjanya saya pun tidak tahu apa itu. Pergi, anaknya pun tambah parah di sini. Peran aktif di sini, yang peduli terhadap kondisi anak-anaknya, yang peduli terhadap keadaan Nizam di sini. Ditelepon sama di chat lah kalau nggak salah. Jadi suruh pulang tidur, hayu, kondisi Nizam ini makin parah, makin lemas, kita bawa ke rumah sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, tapi bapaknya karena merasa diganggu, dia di luar, disuruh pulang dia tidur, dibangunin tidurnya, merasa diganggu dan lain-lain. Dia marah-marah ke anaknya, ke Nizam sama ke istrinya, ibu tirinya dalam hal ini gitu. Bahkan keterangan dari klien kami, saat di mobil dia tetap marah-marah dan melempar tas, mendapatkan perlakuan yang kurang baik, yang cenderung kasar yang dilakukan oleh si Anwar ini. Sampai sini aja pertanyaannya, kalau memang ada penganiayaan, kalau memang dilakukan oleh ibu tirinya ini, selama tidak ada ibunya ini, anaknya diintervensi, anaknya diancam atau lain-lain, kita kan tidak tahu di situ kondisinya. Tiba-tiba sudah ada kamera. Dengan adanya kamera dan merekam itu kan timbul pertanyaan, ada apa sebenarnya? Tiba-tiba di situ sudah ada polisi. Gitu. Ini salah satu cerita yang disampaikan oleh ibu tirinya, oleh TR, dan ini disampaikan juga di kepolisian setelah dia diperiksa. Nah, makanya dari cerita tadi, berdasarkan itu tadi, dan berdasarkan beberapa keterangan orang lain juga, dan bukti yang kita miliki, kita patut rasanya menduga kuat bahwa pelaku kekerasan atau penganiayaan terhadap Nizam ini adalah bapak kandungnya yang harus diperiksa lebih dalam lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.